37 Kamu harus mengendalikan emosimu, kata Park Jong-hyun kepada Wusung. Kesabaran tidak selalu merupakan kebajikan. Masa bodoh, alih-alih membelikan kami makan malam, belilah kami minuman. Minuman. Chanjong, tidak apa-apa, kan? Bagaimana denganmu, Yorem? Keduanya mengangguk. Park Jong-hyun melanjutkan segera. Kalau begitu ayo pergi. Bagaimana dengan soju dan perut babi? Tidak ada yang benar-benar peduli tentang makan malam. Yang benar-benar ingin mereka ketahui adalah bagaimana Wusung menjadi pengembang yang sukses. Wusung tidak tertarik menghabiskan waktu dengan teman-temannya hari ini karena dia memiliki banyak hal yang harus dia selesaikan, tetapi dia merasa seperti berhutang pada mereka. Perut babi, aku bisa membelikanmu steak jika kau mau. Wow, saya tahu Anda kaya. Steak mahal, perut babi baik-baik saja. Ketika Anda menjadi lebih sukses, Anda bisa membelikan kami steak. Yun Chanjong menjawab dengan hati-hati. Haha, aku tidak keberatan membelikanmu makan malam mahal. Teman-temannya tidak tahu tentang situasi keuangan Wusung. Mereka tidak tahu berapa banyak yang dia hasilkan semalam. Baiklah, ayo pergi. Mereka berakhir di sebuah restoran perut babi kecil. Tolong ambilkan kami 5 botol soju dan 2 bir. Park Jong-hyun diperintahkan pada saat mereka menginjakan kaki di toko dan bertanya pada Wusung. Jadi emosimu belum berubah, tapi keterampilanmu pasti sudah berubah. Anda perlu menjelaskan diri Anda sendiri. Di mana saya harus mulai? Dari awal. Ayo minum dulu. Park Jong-hyun mengisi gelas semua orang. Setelah beberapa teguk bir, Wusung mulai menjelaskan. Dia menggambarkan betapa sulitnya dia belajar selama liburan musim dingin. Dia belajar dengan cepat, dan dia mengembangkan plugin untuk Visual Studio untuk pekerjaannya. Dia akhirnya menyediakannya secara online gratis, dan Microsoft menghubunginya dan memintanya untuk berbicara di konferensi. Wusung juga menjelaskan secara singkat bagaimana dia bertemu Yang Guangchul. Itu adalah kisah yang sulit dipercaya, tetapi ketiganya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Park Jong-hyun akhirnya bertanya. Jadi kamu baru saja melakukannya. Itu dia. Haha, kurasa itu yang merangkumnya. Aku tidak percaya kau benar-benar orang yang pintar. Park Jong-hyun bergumam. Hahaha, setidaknya lebih pintar darimu. Hei, IPK saya 3,5, sedangkan milik Anda 3,0. Tapi lelucon itu ada padamu. Saya punya pekerjaan, dan Anda tidak. Sialan. Park Jong-hyun menghabiskan minumannya. Astaga, ini enak sekali. Senang mengobrol dengan teman-temannya. Wusung merasa riang untuk sekali setelah waktu yang lama. Dia tidak percaya dia hampir melupakan semua tentang orang-orang hebat ini. Setelah minum lagi, Park Jong-hyun bertanya. Jadi, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mencari pacar. Anda memiliki mobil yang luar biasa, jadi pasti ada gadis-gadis yang mengantri Anda. Cha Yorem ada di sana, tapi Park Jong-hyun tetap bertanya. Wusung meliriknya dan menjawab. Belum, banyak yang harus saya lakukan sekarang. Benarkah? Apa yang bisa lebih penting daripada kehidupan cinta Anda pada usia 26? Hahaha, Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Saat mereka bercanda, Cha Yorem melirik Wusung. Mata mereka bertemu, tetapi Wusung memalingkan muka. Yun Chanjong memperhatikan ini dan bertanya. Ngomong-ngomong, kalian berdua bekerja sama, kan? Wusung bekerja untuk Nuri Finances, dan Yorem juga, kan? Mata Park Jong-hyun membelalak. Benarkah? Ya. Wow, sepertinya kalian ditakdirkan untuk bersama. Semoga beruntung untukmu. Kamu akan beruntung memiliki Yorem kembali. Park Jong-hyun berkata dengan penuh semangat, tapi Wusung menjawab dengan nada tegas. Itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula ini bukan waktu yang tepat. Cha Yorem melayang dengan memukul meja dengan gelasnya. Apa maksudmu bukan waktu yang tepat? Itu harus ya atau tidak? Tetapi Anda selalu sangat kabur tentang segalanya. Wusung tidak suka mendengar ini. Salah satu alasan mengapa mereka putus adalah karena Wusung tidak menyukai omelan Yorem. Yah, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan saya? Kamu selalu sangat marah. Anda merasa jengkel dengan semua yang saya lakukan dan katakan. Ketika saya bertanya apa yang salah, Anda bahkan tidak akan menjawab saya. Kamu seharusnya tahu.
Aku tidak pernah berbicara denganmu dengan marah saat kita berkencan. Dalam 6 bulan itu, selalu kamu yang marah. Cha Yorem tidak bisa menjawabnya. Wusung menatapnya dengan mata dinginnya. Apakah aku seharusnya selalu mengambil amarahmu? Ketika saya berteriak pada Anda bahwa suatu kali, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya? Wusung tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali bersama. Dia membaca di suatu tempat bahwa ada kemungkinan 82% pasangan akan kembali bersama, tetapi hanya 3% kemungkinan itu akan berhasil dalam jangka panjang. Ketika Cha Yorem tidak bisa menjawab, Wusung menjawab. Kau bilang sudah berakhir. Saya sangat sabar untuk Anda, dan pada akhirnya, Andalah yang ingin mengakhirinya. Cha Yorem terus minum. Dia belum dewasa saat itu, Wusung juga. Apakah itu karena mereka masih sangat muda? Kamu masih idiot, kata Cha Yorem kepada Wusung saat dia berdiri. Lalu dia berjalan keluar. Park Jong-hyun menatap mereka dengan kaget. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Wusung merasa lega. Dia sekarang tahu bahwa tanpa keraguan, Yorem dan dia tidak akan pernah bisa kembali bersama. Mereka akan berjuang dan putus lagi. Apapun yang dia pikir mungkin dia rasakan untuknya hanyalah mengenangnya. Dia ingat saat-saat buruk bersamanya. Cara dia memandangnya menjelang akhir hubungan mereka. Dia tahu dia memandangnya dalam cahaya yang berbeda sekarang daripada di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sukses sekarang. Dia menunjukkan minat karena dia adalah pengembang yang lebih baik dan bukan karena dia benar-benar mencintainya. Dia sudah selesai dengan dia. Dia kembali ke rumah dan kembali bekerja di MKTT di mana dia bekerja sampai larut malam. Pagi selanjutnya. Ketika dia tiba di tempat kerja, apa yang dilihat Wusung membuatnya merasa murung. Meja-meja dipenuhi dengan makanan kosong yang kosong, nampan pizza, dan kaleng minuman energi. Park Junwo, Kim Yong-gun, dan Yoon Gi-hwan. Mereka bekerja sepanjang akhir pekan. Wusung ingat bekerja keras ini di kehidupan sebelumnya. Ini diperlukan untuk menjadi sukses, tetapi itu adalah jalan yang sulit. Wusung bertanya, suaranya bergetar. Apa ini? Apakah kalian bekerja sepanjang akhir pekan? Yoon Gi-hwan bangun dari tidur siang dan menjawab. Oh, kamu di sini. Baik Kim Yong-gun dan Park Junwo juga bangun dan menyapa Wusung. Apakah kalian pulang sama sekali? Yoon Gi-hwan meletakkan tangannya di bahu Wusung dan menjawab. Apakah kamu tidak ingat mengatakan kepada kami bahwa jika kami tidak dapat menunjukkan kepada Anda apa yang dapat kami lakukan, Anda tidak akan mempertahankan kami? Jadi kami bekerja keras. Wusung menggigit bibirnya saat dia berkubang dalam rasa bersalahnya sendiri. Aku sudah bilang padamu untuk bekerja keras, bukan tanpa henti. Wusung ingat bagaimana dia dulu bekerja seperti ini. Itu adalah saat yang sulit. Yoon Gi-hwan menepuk pundaknya dan menjawab. Jika kamu tidak pintar, kamu harus bekerja lebih keras untuk menebusnya. Wusung tersenyum pahit. Dia biasa mengatakan itu sepanjang waktu. Haha. Kami tidak ingin mempermalukanmu, jadi kami akan melakukan yang terbaik. Kim Yong-gun setuju dan menambahkan. Tepat sekali. Sekarang, sebelum pasar dibuka, mari kita mengadakan pertemuan singkat tentang apa yang kita capai selama akhir pekan. Wusung menggigit bibirnya lagi. Dia siap bekerja. Dia ingin bekerja lebih keras sehingga dia tidak mengecewakan orang-orang ini. Bab 38 Park Junwo dan Kim Yong-gun pertama kali menjelaskan. Kami menyelesaikan semua kode uji untuk HTS selama akhir pekan. Mereka kemudian menyalakan layar komputer. Bergulir ke bawah, mereka menunjukkan pekerjaan mereka pada Wusung. Kami masih belum setampil Anda, tetapi kami berusaha mengikuti format Anda sebanyak mungkin. Hal pertama yang perlu Anda lihat adalah. Sebelum Park Junwo bisa menyelesaikan kalimatnya, Wusung bertanya. Tunggu, tunjukkan padaku garis ke-47 lagi. Ada yang tidak beres. Hah? Ketika Park Junwo menggulir ke bawah ke garis ke-47, Wusung melanjutkan. HTS kami memungkinkan setiap pengguna untuk memilih beberapa item yang menarik. Ini artinya ia bekerja dalam format array. Park Junwo mendengarkan dengan cermat. Saat Wusung melanjutkan, dia menyadari kesalahannya. Jika kamu mengujinya seperti ini, itu hanya dapat diterapkan pada situasi jika pengguna hanya memilih satu item. Jika beberapa item menarik dipilih, tes ini tidak akan berhasil. Aku mengerti.
Kim Yonggun mengerang. Park Junwo menjadi terdiam sementara Wusung melanjutkan. Bisakah kamu gulir ke bawah sedikit lebih banyak? Apakah ada kesalahan lain? Park Junwo menggerakkan mouse-nya dengan tangan yang bergetar. Berhenti. Di sini. Park Junwo dan Kim Yonggun menatap garis yang ditunjuk Wusung. Tidak peduli seberapa keras mereka terlihat, mereka tidak dapat menemukan apa masalahnya. Seperti yang Anda lihat, logika bisnis diterapkan pada kode uji. Logika bisnis. Itu adalah bagian dari program yang menyandikan aturan bisnis dunia nyata. Untuk kode uji, logika seperti itu tidak boleh dilibatkan. Park Junwo mencoba membuat alasan. Ya, mau bagaimana lagi? Wusung menjawab dengan kekecewaan yang kecewa. Lalu mengapa repot-repot membuat kode tes? Anda tidak membuatnya hanya untuk pertunjukan, bukan? Ketegangan intens memenuhi ruangan itu. Kim Yonggun mencoba menjelaskan. Tidak, tentu saja tidak. Bagian itu adalah untuk menguji logika bisnis, jadi saya merasa bahwa meskipun itu dimasukkan, itu masih akan menjadi tes yang dapat diterima. Lalu jika logikanya perlu diubah dan diterapkan, apakah kamu akan menyesuaikan kedua sisi? Wusung membalas tanpa sedikit pun keraguan. Kim Yonggun tetap diam. Tangan Park Junwo bergetar lebih keras dari sebelumnya. Wusung melanjutkan. Silakan lanjutkan dengan penjelasan Anda. Pasar akan segera dibuka. Sekarang jam 8.20 pagi. Park Junwo sangat gugup pada saat dia selesai. Pukul 3 siang. Setelah pasar tutup, giliran Yun Gihwan untuk menunjukkan karyanya. Hal serupa terjadi ketika Wusung menanyainya beberapa kali. Wusung tidak hanya memberikan koreksi. Dia memberikan penjelasan menyeluruh tentang alasannya dan memberikan saran yang bermanfaat. Dia baik dan bijaksana sepanjang waktu. Ketiganya merasa malu, tetapi informasi yang mereka peroleh sangat berharga. Mereka menerima posisi patuh mereka dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari, semuanya bekerja dengan pola yang sama. Setiap pagi, Wusung memeriksa dan memperbaiki pekerjaan yang dilakukan sehari sebelumnya. Seiring waktu berlalu, Yun Gihwan, Park Junwo, Kim Yonggun menjadi lebih berpengetahuan dan percaya diri ke titik di mana mereka bisa berdebat dengan Wusung. Lalu suatu hari, Wusung bergumam. Saya pikir Anda semua cukup kompeten sekarang sehingga Anda dapat bertahan hidup di luar Daesan. Wusung memujinya sebagai pujian, tapi sepertinya tidak ada yang senang mendengarnya. Kim Yonggun memandang Wusung dengan kesal. Jangan beri kami pujian setengah-setengah. Perbaiki kami. Kami merasa lebih baik ketika Anda mengajar kami. Ya, tidak ada lagi bagiku. Park Junwo menambahkan. Kamu harus keras pada kami. Itu satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi lebih baik. Yun Gihwan setuju. Keraslah. Ketuk, ketuk. Pintu terbuka dan Kwak Jungwook masuk. Sudah waktunya untuk pertemuan bulanan. Jumat jam 2.50 siang. Mari kita pergi. Sudah waktunya untuk pertemuan. Kwon Hyungen berdiri dan memberitahu Nam Kyungsang. Namun, dia sibuk mengetik. Kwon Hyungen bertanya lagi. Manajer Nam, kita harus pergi sekarang. Dia masih tidak menjawab. Kwon Hyungen biasanya pria yang sangat sabar, tetapi ia mulai perilaku ini mulai membuat sarafnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Nam Kyungsang. Pria itu menjawab tanpa berbalik. Aku akan selesai segera. Saya akan menyelesaikan bagian ini dan pergi. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apakah sangat penting Anda rela ketinggalan pertemuan? Kamu tidak perlu tahu. Saya hampir selesai. Nam Kyungsang masih berbicara tanpa berbalik. Kwon Hyungen mulai bernapas dengan kasar. Manajer Nam, siapa PM di sini? Saya perlu tahu segalanya tentang proyek ini. Saya mengerti bahwa Anda sibuk, tetapi Anda tidak bisa bersikap seperti ini. Nam Kyungsang mengulangi sendiri. Aku bilang, jangan khawatir tentang itu. Saya hampir selesai. Hampir. Ini bukan hari pertama Kwon Hyungen di tempat kerja. Dia menjadi curiga. Manajer Nam, apakah Anda membuat orang lain melakukan pekerjaan Anda? Diam. Diam berarti Kwon Hyungen benar. Dia memerah dan berteriak. Manajer Nam. Kwon Hyungen belum pernah mengangkat suaranya sebelumnya. Semua orang tampak kaget. Nam Kyungsang memerah karena malu. Itu, tidak seperti itu. Lalu apa? Jelaskan dirimu, tuduh Kwon Hyungen. Nam Kyungsang menjadi lebih bingung.
Aku hampir selesai. Tolong, hanya, biarkan saja ini sekali saja. Dia terus mengetik tetapi jari-jarinya gemetar. Kamu. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Nam Kyungsang memohon padanya. Mereka telah bekerja sama satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi Kwon Hyungen tidak bisa mengabaikan permintaannya. Baik, cepatlah. Kami akan berbicara setelah pertemuan. Kwon Hyungen pergi dulu. Nam Kyungsang menghela nafas dan fokus lagi pada layarnya. Setelah beberapa menit, ia menyelesaikan pekerjaannya dan terhubung ke layar pengunggahan. Mengapa begitu sulit untuk mengunggah suatu program? Dia mengeluh dan terus mengklik. Setelah langkah terakhir, Nam Kyungsang berlari ke ruang konferensi. Di layarnya, sebuah pop-up muncul berjudul, Nuri Finances Enterprise DevOps System. Pertemuan bulanan. Itu adalah sesuatu yang ditakuti setiap pengembang untuk Nuri Finances. PM proyek terutama membenci saat ini. Di layar ada daftar topik. Kwak Junguk memulai pertemuan. Kami akan mulai dengan masalah untuk setiap sistem untuk bulan ini. PM Daeyang Sistem adalah yang pertama berbicara. Kami akan mulai dengan sistem Daeyang. Layar berubah menjadi daftar proyek utama Daeyang terlibat. Setelah penjelasannya, diikuti oleh presentasi serupa oleh PM dari ST, M3, dan Daesan. Berikutnya adalah hasil sistem poin. Sistem Daeyang. Jumlah bug, 11. Jumlah bug yang diperbaiki, 11. Jumlah saran fungsi baru, 7. Sistem data ST. Jumlah bug, 25. Jumlah bug yang diperbaiki, 24. Jumlah saran fungsi baru, 13. M3 Soft. Jumlah bug, 7. Jumlah bug yang diperbaiki, 6. Jumlah saran fungsi baru, 2. Sistem Daesan. Jumlah bug, 0. Jumlah bug yang diperbaiki, 0. Jumlah saran fungsi baru, 7. Seperti yang kau lihat, Daesan adalah satu-satunya yang tidak memiliki serangga. ST memiliki paling banyak saran fungsi baru, tetapi juga memiliki bug terbanyak. Daeyang dan M3 memiliki angka yang sama dengan bulan lalu. Tidak ada bug. Yun Gi-hwan harus menahan air matanya. Dia merasa sangat bangga. Sekarang kita akan membahas total poin hadiah dan penalti. Ruangan itu kembali hening karena pengumuman Kwak Junguk. Kwon Hyungen menggosok dagunya sementara Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Layar berubah, dan ketika Kwak Junguk akan melanjutkan, seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan. Maaf. Apa yang salah? Transaksi tidak terjadi. Kwak Junguk bertanya pada orang itu dengan tergesa-gesa. Mengapa? Aku tidak tahu. Tim pemeliharaan sistem sedang menyelidiki hal itu sekarang. Apa-apaan? Jo Yongsuk menggosok dahinya dan menggertakkan giginya. Semua orang membeku. Selanjutnya bab 39.